itu diambil oleh korporasi, maka jangan sampai kebijakan-kebijakan tersebut merugikan masyarakat. Makan dulu. Mari kita nanya. ada istilah mas bagi Apa kami itu? itu, Apa itu? logika tanpa logistik anarkis. Masuk akal. Lanjut. Yanto, mana Yanto? Nah, jadi kami ini kalau di namanya podcast Sarung Sadar, jadi memang santri NU itu ciri khasnya itu sarung. Nah, jadi kenapa ada sadar itu ciri khasnya? Sadar itu sadar arah. Itulah namanya podcast Ibnu PPNU ini Sarung Sadar. Bahwasannya agraria ini mencakup sumber daya alam yang ada di dalam tanah dan di luar tanah. Di dalam tanah apa contohnya? Minyak bumi, mineral, nikel, dan sebagainya. Sedangkan yang di luar tanah, di atas tanah, seperti kita lihat pada hari ini, perkebunan teh yang ada di Kabawetan, Kabupaten Kepahyang. Terus perkebunan kopi yang ada di sepanjang lahan produktif di Kabupaten Kepahyang itu termasuk dalam kaitannya dengan agraria. Terus kalau kita bahas tentang ekonomi lokal, ekonomi lokal ini kan artinya adalah ekonomi yang bertumpu pada masyarakat lokal. Artinya masyarakat lokal memiliki peran penting dalam hal memproduksi, terus menjadi distributor atas produksi tersebut, dan juga masyarakat menikmati daripada hasil yang ada di produksi setempat. Menurut Aminuddin dalam teori ekonomi kerakyatan mengatakan bahwasannya konsep daripada ekonomi lokal ini, ekonomi lokal adalah pilar kedaulatan rakyat atas produksi dan distribusi. Jadi artinya kalau kita tengok dari pendapat Aminuddin tersebut, dia mengatakan bahwasannya ekonomi lokal berkaitan erat dengan produksi dan distribusi. Maka memang benar masyarakat harus punya kedaulatan atas tanah yang ia pijak sendiri dan juga atas ekonomi yang seharusnya itu dinikmati oleh masyarakat setempat. Gitu. Kalau dari PMI itu mana? Kalau membahas mengenai kedaulatan agraria ini lebih tepatnya ke konsep bagaimana penguasaan dan pengolahan lahan. Jadi dengan adanya konsep penguasaan pengolahan dan penguasaan lahan yang baik, maka masyarakat sekitar bisa berdampak menikmati hasil sumber daya alam yang ada terdapat di dalam lokal daerah tersebut. Oh, yang menikmati juga. Jadi tidak hanya dikuasai oleh pemerintah, jadi masyarakat juga berhak mendapatkan hasil dari sumber daya alam di agraria di lokalnya masing-masing. Kalau merujuk pada ekonomi lokal, secara definitif, ya, ekonomi lokal ini adalah kegiatan ekonomi yang sedang berlangsung dan berkembang, yang dimana pelakunya ini terdapat produsen dan konsumen. Dalam artian pelaku usaha, ada juga kelompok komunitas masyarakat, ada juga pasar perdagangan, yang dimana titik fokusnya itu hanya terdapat pada satu wilayah tertentu. Jadi dalam artian ekonomi lokal ini berfokus pada ekonomi yang berjalan di satu daerah saja, itu namanya ekonomi lokal. Nah, jadi itu rekan-rekan disampaikan tadi sama ini. Jadi kenapa ngapa penting untuk dibahas maksudnya isu ini ya Tentang agraria dan ekonomi. Nah, pentingnya ngapa dibahas? Kalau berbicara tentang mengapa penting agraria dan ekonomi lokal ini dibahas, jadi yang pertama, banyak sekali mahasiswa, pelajar, dan pemuda-pemuda ini kehilangan kepekaan atas tentang isu agraria. Menjadi kurang peka, Kurang peka. Masih banyak juga di sini para pemuda, termasuk juga mahasiswa lah. Masih ada beberapa persen yang bahkan tidak mengerti apa itu konsep agraria, apa itu konsep ekonomi lokal. Yakin. Jadi maka dengan adanya podcast ini berharap isu ini diangkat, jadi kawan-kawan yang lain bisa peka terhadap isu agraria dan ekonomi lokal. Yang kedua, mengapa perlu dibahas? Karena agraria merupakan sumber utama hidupnya ekonomi lokal. Jadi tanpa adanya agraria yang baik,
maka ekonomi lokal belum tentu berjalan bisa berkembang. Contohnya masih banyak para masyarakat ini yang berdagang dengan hasil tani. Jadi dengan adanya lahan pertanian yang baik, maka hasil perdagangan juga akan berdampak menjadi baik. Terus, mengapa isu ini juga perlu dibahas? Yang ketiga, masih banyak ketimpangan kepemilikan tanah. Dalam artian, tanah-tanah yang ada, terkhususnya di Kabupaten Kepayang ini, masih banyak dikuasai oleh sekelompok korporasi. Masih banyak tanah ini yang dikuasai oleh elit politik. Masih banyak contohnya tanah yang dikuasai oleh mafia tanah. Jadi kita berkaca dari peristiwa PIK, Pantai Indah Kapuk, di mana penduduk pribumi itu terisolir kan, sementara di sampingnya PIK itu berkembang sangat pesat. Nah, dan yang kedua contoh ada orang crazy rich dari Palembang itu kan, yang tidak bisa sebutkan namanya, dengan inisial Haji. Bisa, tuh kita Boleh. Jadi yang bernama Haji Halim Ali ini kan, nah dia menduplikat sertifikat masyarakat untuk pembangunan jalan tol. Jadi banyak sertifikat duplikasi. Nah, sehingga di pengadilan karena berpower crazy rich ini kan memenangkan di peradilan dan masyarakat dirugikan. Terus mengapa juga perlu dibahas? Yang menurut saya ini menyangkut tentang ketahanan pangan dan keberlangsungan lingkungan hidup. Jadi kalau seandainya isu ini banyak yang tidak peka, maka keberlangsungan hidup akan terancam dan berdampak pada ketahanan pangan. Contoh, apabila lahan yang bersih dibangun infrastruktur yang tidak humaniora, dibangun infrastruktur yang tidak terjangkau lagi dampak baiknya. Jadi lahan-lahan ini akan menjadi sumber polusi, sehingga ketahanan pangan, lahan-lahan untuk bertani ini bisa menjadi dirugikan. Jadi begitu. Jadi kalau menurut rekan Redo gimana tuh? Kenapa isu ini penting untuk dibahas? Pokoknya saya izin minum dulu, Mas. Boleh. Iya. Kita berbicara tentang mengapa alasan ya, penyebab mengapa isu ini penting untuk dibahas. Yang pertama saya ambil dua saja. Dua kacamata. Yang pertama adalah dari kacamata kita sebagai warga negara. Jadi perspektif sebagai warga negara yang baik adalah dia mampu untuk mengkritisasi setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi setiap apa yang dibuat oleh pemerintah, baik itu dalam bentuk perda, terus peraturan-peraturan yang dibuat, itu kan sebuah produk. Dan produk ini pasti ada kelebihan dan juga kekurangannya. Maka peran kita sebagai warga negara yang baik adalah mengkritisasi dan kita mengkaji ulang apa yang menjadi produk pemerintah dari pola pengambilan kebijakan yang ada. Nah, yang kedua, dari kacamata atau perspektif saya sebagai mahasiswa. Sebagai seorang mahasiswa, kita pasti mengenal istilah fungsi kita sebagai mahasiswa. Fungsi kita sebagai mahasiswa adalah yang pertama agent of change. Agent of change ini adalah agen perubahan. Jadi bagaimana seorang mahasiswa ketika dia sudah masuk ke dalam kampus, ketika sudah belajar, menimba ilmu di sana, dia bisa melihat isu-isu yang ada di daerah dan isu-isu nasional. Bukan berarti kita melulu tentang demo, aksi demonstrasi dan sebagainya, tapi penyikapan dan juga tanggapan kita terhadap pola pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah ini sangat penting. Karena kita sebagai mahasiswa tadi agent of change, dan satu lagi agent of social control, di mana kita mengontrol sosial, di mana saat ada ketidaksinambungan antara ekspektasi kita antara teori yang ada dengan realita yang ada di lapangan, itu perlu kita untuk kritisasi, perlu kita untuk kaji ulang. Minimal kita sebagai seorang mahasiswa tidak muluk-muluk tentang demo, kita mempertanyakan mengapa hal tersebut bisa terjadi. Jadi yang paling terdampak dari itu tuh siapa yang paling terdampaknya? Tentang ekonomi lokal. Terus dulu. Yang paling terdampak ya. Yo, soalnya dari rekan Sidik apa? Paling Jadi, terdampak. dari ketimpangan agraria dan ekonomi lokal,
ini yang pasti yang sangat berdampak sekali ini adalah masyarakat adat. Oh, Jadi masyarakat adat ini kan kalau secara istilah ini orang yang tinggal turun temurun dari nenek moyang leluhurnya iya. dulu. Nah, jika terjadi ketimpangan ini kan, ya, maka masyarakat adat ini suatu saat bisa tergusur dari tanahnya sendiri. Oh, diusir. Oh. Karena mengapa? Karena tanah yang sudah ada dari zaman leluhur, ya itu kan bisa jadi ada yang bersertifikat, ada yang belum statusnya itu berlegislasi. Jadi pada masyarakat adat yang menyambung tatanan ke bawah, ini bisa jadi suatu saat lahannya tergusur. Terus yang paling terdampak yang kedua, atas ketimpangan ekonomi lokal dan agrarianya, yakni pemuda desa. Mengapa saya katakan pemuda desa? Karena pemuda desa ini adalah penyambung, pewaris Oh iya. dari pendahulunya sebelumnya kan. Hmm. Jadi apabila agraria dan ekonomi lokalnya ini terjadi ketimpangan, maka pemuda desa ini akan sulit mencari sumber kebutuhannya. Apabila ekonomi lokalnya kacau, sistem agrarianya terdapat ketimpangan, maka pemuda desa ini lebih memilih migrasi ke kota, pindah ke kota. Jadi sehingga lahan atau ekonomi lokal yang terdapat di suatu wilayah seperti desa ini akan tertinggal nanti Mas. Dan Oh, iya. tidak ada yang memperdulikan apabila pemuda desanya sudah transmigrasi ke kota. Oh. Terus yang ketiga yakni pelaku usaha masyarakat kelas menengah UMKM. Nah, mengapa demikian? Apabila terjadi ketimpangan pada agraria dan ekonomi lokal, maka ekonomi lokal masyarakat yang statusnya UMKM ini terdampak sekali. Apabila terjadi kekacauan atau terjadi ketimpangan di ekonomi lokal daerah tersebut, maka dia sulit mencari lokasi dagang Oh, iya. yang strategis Oh. dan juga akan meningkatnya persaingan nanti. Jadi dengan lokasi jangkauan pasar yang sulit dijangkau, ya, dengan ekonomi lokal yang kacau, maka mereka merasa usahanya ini sulit berkembang. Oh iya. Itu. Dan yang selanjutnya yang berdampak pada ekonomi lokal ini yakni petani atau peternak. Apabila status agraria, status tanah pada masyarakat itu belum jelas, maka suatu saat bisa jadi pemerintah mengambil alih lahan yang mereka gunakan untuk bertani. Nah, dan juga para peternak bisa kehilangan ladang untuk mencari sumber rumput-rumput hijau untuk makan peternaknya. Mungkin itu. Jadi yang paling berdampak sekali itu masyarakat adat, pemuda desa, UMKM, masyarakat kelas menengah, dan juga petani atau peternak. Kalau dari rekan Redo itu mana? Kira-kira yang paling berdampak? Yang paling berdampak. Iya. Impact ya. Ya. Berbicara tentang impact atau dampak, tentu dampak ini ada dampak baik dan dampak buruk terhadap sebuah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Nah, kita lihat tema hari ini kedaulatan agraria dan ekonomi lokal. Ketika terdapat ketimpangan di sana dari segi sosial dan juga masyarakat, itu pasti ada dampak baik dan buruknya, tergantung dengan perspektif masing-masing. Namun pada hari ini saya ingin menyampaikan bahwasannya ketika kita lihat ketimpangan dari segi agraria dan juga ekonomi lokal, maka dampaknya yang paling terkena adalah dari masyarakat. Masyarakat dibagi menjadi oktan, kelompok tani. Kelompok tani sangat berdampak dari ketimpangan dari kedaulatan agraria. Mengapa sangat terdampak? Karena mereka ini yang bisa kita sederhanakan, mereka yang memberikan kita makan selama ini. Oh iya. Memang pemerintah mengupayakan untuk mengimpor bahan pokok, beras, dan sebagainya. Namun tanpa kita sadari, suka tidak suka, mau tidak mau, orang-orang yang berpendidikan, yang tidak mau turun ke sawah, tidak mau turun ke ladang, tapi mereka hidup dari sana. Orang-orang tua kita terdahulu punya lahan luas untuk bisa menghidupi keluarganya, hidup dari sana. Andaikan lahan itu diambil oleh korporasi, maka yang paling berdampak adalah masyarakat, karena kebutuhan akan pangan tersebut tidak tahu kita arahnya kemana. Sedangkan masyarakat yang
hari ini sedang menghadapi dia mengelola secara penuh misalnya lahan dia misalnya, punya lahan beberapa ribu hektar misalnya, masyarakat punya lahan beberapa ribu hektar secara pribadi, dia punya kuasa penuh terhadap hal itu, belum tentu tersalurkan dengan baik. Karena mungkin banyak faktor kekurangan manajemen dan sebagainya. Apalagi dimanfaatkan oleh korporasi. Maka ini menjadi dampak buruk yang sangat urgent, sangat fundamental bagi masyarakat. Terus yang kedua tentang ekonomi lokal. Yang paling berdampak juga adalah tentu anak muda. Kenapa? Kita bentar lagi di 2045 akan menuju katanya menuju Indonesia emas, di mana lebih dari 50% sampai 60% masyarakat di Indonesia ini penduduknya adalah usia produktif. Jadi kalau kita lihat ke masa depan, kalau ekonomi lokal kita terjadi ketimpangan, maka anak muda sulit untuk berkembang dari segi UMKM, dari segi mereka mencoba untuk berwirausaha. Sedangkan kita lihat banyak komoditas pangan hari ini dan juga komoditas pertanian, contohnya kopi di Kabupaten Payang dan juga kebun teh yang hari ini dinikmati sebagai wisata dan juga sebagai komunitas utama di Kabupaten Payang. Dari potensi besar tersebut, jika tidak dikelola dengan baik, maka akan menguntungkan pihak-pihak tertentu saja dan tidak berdampak pada mata pencaharian masyarakat, dan akhirnya benar disampaikan bahwasanya masyarakat akan bermigrasi ke kota-kota besar dan akan menimbulkan banyak kriminalitas, dan desa juga akan tertinggal daripada kota-kota besar yang ada di luar sana. Oh itu. Lanjut makan bro. Mari kita nanya. Nah kalau di ini kan di Payang nih, di desa Payang yang terdampak lah, itu di mana kira-kira? Maksudnya yang di sekitar Kabupaten Payang nih lah, yang terdampak dari kebijakan yang tidak memihak ke masyarakat, tadi lah. Nah itu di mana kira-kira? Kalau di Payang? Kita lihat ya. Nah ini banyak. Kalau kita mau bongkar-bongkar kan banyak. Namun ada memang beberapa space yang kita tidak mungkin membicarakan hal itu tanpa kita audiensikan. Kita ambil tema pada hari ini dan isu yang akan kita angkat pada hari ini tentang HGU dari PT T ya, PPT. Itu kan ketimpangan dari segi agraria. Kita lihat berapa tahun dia berdiri sampai 2021 itu sangat bisa dibilang tidak ada kontribusi terhadap pemerintah dan juga masyarakat. Maksudnya tidak ada kontribusi kalau misalnya sebuah instansi yang bernaung pada pemerintah misalnya PT itu ada yang namanya CSR, kontribusi sosial. Kita lihat apa kontribusi sosial dari PT tersebut yang ada di Pulau Wetan. Kontribusi sosialnya bagaimana? Terus kita lihat mereka tidak menerima kritisisasi dari masyarakat. Intinya kita mau masuk ke sana, ke perkebunan teh. Jalannya mungkin disengaja. Iya. Kalau mau diperbaiki sangat bisa. Tapi kami menerka-nerka mengapa buruk, ya, supaya orang-orang tidak bisa lebih cross check ke sana. Kita sebagai mahasiswa harus bisa membaca keadaan dan membaca peluang yang ada. Nah, dari sanalah kita nilai mereka tidak membuka peluang kita berdemokrasi dengan baik sebagai warga negara. Jadi yang kita harus lakukan, apalagi sebagai orang yang terdidik, sebagai seorang mahasiswa yang belajar, maka kita butuh yang namanya tanggapan dan juga penyikapan terhadap isu tersebut. Padahal lahan yang digunakan adalah lahan milik masyarakat tersebut. Oleh rekan Yang terdampak kalau di Payang ini mana? kalau pendapat saya sesuai dengan isu yang hangat pada saat ini, yang sesuai dengan tema, sama seperti rekan Redo bilang ya, bahwa
yang paling terdampak pada saat ini yang masih hangat-hangatnya itu kasus PTT. Oh iya. Karena PTT ini kan sudah 2 tahun tidak memperpanjang HGU, Oh iya. hak guna usaha. Padahal PTT ini merupakan salah satu PT yang sudah lama yang berdiri di Kabupaten Krayan. Nah, mungkin kita tidak tahu alasannya apa mungkin kan. Dan ternyata dibaca dari beberapa sumber, kalau PTT ini tidak ada menghasilkan PAD untuk daerah, tidak ada menambah penghasilan asli daerah. Jadi tidak ada sedikit pun penghasilan yang diberikan kepada pemerintah. Nah, yang jelas ini merugikan pemerintah dan merugikan masyarakat sekitar. Oh iya. Jadi hasil wawancara dengan beberapa rekan-rekan kita, terutama di desa Baratlitan di sekitar PTT ini kan, nah mereka malah lebih banyak mendapat limbah industri. Daripada manfaat. Daripada manfaat seperti asap limbahnya itu sering terbaran sehingga menjadi polusi. Setelah itu jalan yang digunakan untuk akses keluar masuknya mobil itu, nah itu rusak dan tidak ada perbaikan sama sekali dari PTT. Sehingga mengapa? Sehingga masyarakat dirugikan dan pemerintah pun juga ikut dirugikan. Jadi menurut saya yang pada saat ini yang sedang panas itu ya di kasus PTT. Bukan. Habis minum. Yanto. Yanto Andre, habis minum gitu nih. Ada minum. Rui. Terima kasih Nian. Minum dulu, minum dulu. Ayo. Lumayan haus. Nah, kalau tantangan di masyarakat di Payang nih, yang paling dirasakannya apa? Nah, kalau untuk masalah tantangan di agraria dan ekonomi lokal, Soal lokal ya. jadi kita masuk ke agraria dulu nih. Nah, agraria ini kan tentang kurang lebih bahas tentang tanah atau lahan lah. Jadi banyak beberapa studi kasus masyarakat kita ini banyak hak-haknya belum terpenuhi. Seperti banyak ada satu komunitas tani yang mendapat bantuan dan ada satu komunitas tani yang belum dapat bantuan. Oh iya. Jadi tantangannya itu sulit mengakses bantuan. Jadi harapannya ke depan agar dapat diberikan akses bantuan secara merata. Itu satu. Terus tantangan yang kedua ini masyarakat kita ini kurang yang namanya penyuluhan mengenai bagaimana caranya bertani sesuai dengan zaman modern yang terus berkembang. Jadi bagaimana strategi untuk menghasilkan buah yang lebat, buah kopi yang sempurna, baiklah. Jadi masih banyak petani kita ini yang notabene penanamannya itu masih secara tradisional dan belum mengerti cara penggunaan alat modern, penggunaan pupuk yang baik dan lain-lain. Terus tantangan yang selanjutnya yakni kita masih kekurangan akses jangkauan pasar. Oh iya. Banyak kekurangan akses jangkauan pasar. Terus, jadi beberapa studi kasus di Kepahyang ada di dekat terminal di depan Bank BRI dan PLN itu kan tergusur semua tuh yang jualan-jualan, jualan buah, jualan rumah makan kuliner dan lain-lain kan banyak yang tergusur. Nah, jadi tantangan yang harus mereka hadapi yakni bagaimana melihat jangkauan pasar. Jadi mereka sudah menemukan letak tempat yang strategis untuk berusaha, namun tidak ada lahan untuk mendirikan warung, tidak ada lahan untuk mendirikan usahanya. Jadi mereka lebih memilih di trotoar. Nah, dan itu tantangan masyarakat di dalam bidang ekonomi lokal. Bagaimana mereka meningkatkan usahanya. Terus tantangan yang selanjutnya ini, Mas, ini yang sangat sering terjadi. Sering naik turunnya harga penjualan hasil perkebunan. Nah, jadi petani ini kan ada yang dapat hasilnya bulanan. Contoh kates tuh, cabai, jahe dan umbi-umbian. Nah,
Terkadang dengan harganya yang tidak stabil ini, kadang kan para petani sulit menjadwalkan kapan jadwal panen kira-kira yang pas agar Nah, begitu dijual harganya anjlok naik. Kapan kira-kira panen takutnya malah harganya anjlok turun. Jadi masih menjadi tantangan ke depan bagaimana pemerintah untuk memperbaiki sistem ekspor, sistem penjualan hasil dari pertanian. Itu Bang. nah, kalau dari rekan Rendo itu mana? Tantangan yang nyata di masyarakat tentang kerja dengan pengusaha kecil lah, misalnya dari payang ya. Sebuah tantangan pasti ada. Ah, Kita bicara tentang masa depan, tantangan yang akan kita hadapi. Nah, berkenaan dengan tantangan di tema kita hari ini, pasti kita sadar, ya, harus sadar bahwasannya lemah kita dari segi permodalan dan juga teknologi. Mobilisasi tentang teknologi itu sangat kurang di kalangan petani dan juga pelaku UMKM. Memang banyak anak muda yang sudah terjun ke UMKM, namun jarang kita lihat di ladang-ladang, di perkebunan, di sawah itu masih menggunakan sistem tradisional. Padahal nenek moyang Indonesia. iya nenek moyang giling kopi masih pakai mesin yang Ah, Masih kita tumbuk. cek mesin tumbuk, masih ada juga. ah, Kadang hidupnya lama kan, dan itu macam-macam permasalahan yang ada. Maksudnya dari pemerintah apakah tidak ada kebijakan untuk menangani itu? Kita belum melihat kontribusi nyata dari pemerintah terhadap permasalahan yang ada hari ini, di mana dominasi ini yang kedua nih, dominasi dari tengkulak dari segi pasar. ah, Tengkulak itu toke bahasa kita ya. Oke, oke. Toke itu mendominasi Bukan pasar. anak ulo. Bukan anak ulo. Bukan anak. Kan ada salah satu rekan kita nih, bapaknya toke, mohon maaf ya. Tapi itu memang kita sadari, Ya, ya. suka tidak suka, mau tidak mau, memang toke itu mendominasi pasar. Bahkan sampai saya ada terjun ke lapangan langsung, karena saya punya kebun kopi ya, kebun lada hitam. Jadi toke itu siap memberikan modal kepada petani, petani, ya. petani siap memberikan hutangan. Ah, Namun dengan syarat petani itu harus mendistribusikan hasil panennya dengan toke tersebut. Ada perjanjian, gue tidak boleh pindah, tidak. tidak boleh pindah. Ah, Jadi ibaratnya itu kita kembali ke semi kolonial sekarang, semi kolonial. Jadi yang dulu kolonial kita disuruh tanam paksa, tapi kalau sekarang kita setiap harga itu dikendalikan. Kadang kopi itu turun-turunnya, naik-naiknya, tapi memang buahnya lagi tidak ada. iya. Memang terjadi ketimpangan dari segi dominasi pasar. Saya ada pikiran, bagaimana anak muda hari ini yang katanya akan menghadapi Indonesia Emas 2045 itu bisa mendistribusikan hasil panen itu ke tingkat yang lebih tinggi, bukan hanya dari dari personal orang saja, karena dia banyak duit, dia buat toke ya, buka toke, akhirnya dia mendapatkan keuntungan yang sangat besar dari situ kan. Untuk mencari keuntungan tidak salah, namun yang lebih penting adalah bagaimana kita mengoptimalkan hasil panen, mengoptimalkan komunitas yang ada di daerah itu untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan saja. Terus ada juga masalah di pelaku UMKM itu mereka kurangnya kontribusi ya, peran daripada negara untuk pendampingan dan juga subsidi. Misalnya mereka untuk mendirikan sebuah UMKM, usaha masyarakat kecil menengah, kelas menengah. Mereka untuk mendapatkan bahan-bahan untuk UMKM mereka memiliki harga yang tidak stabil tadi. Oh iya. Minyak kadang naik turun, cabai naik turun. Apalagi yang sering jualan sebelah, kan? Cabai naik mulai berkurang porsinya. Bakso ya, mie ayam lah. Ya, Iya, ya. betul lah jadi. Itu kan menjadi trust isu lah bagi kita. Maksudnya harga tuh tidak stabil dari bahan pokok, tapi masyarakat masih bertahan dengan
harga dengan porsi yang sama dengan harga yang sama juga. Misalnya mie ayam harga 10.000. Nah, Transisi antara 10.000 ke 12.000 itu kan butuh pertimbangan. Butuh pertimbangan. Jangan sampai kita merusak pasar pertama. Kedua disesuaikan dengan bahan pokok. Akhirnya banyak pelaku UMKM yang setahun 2 tahun bangkrut. Belum tika, betul. Karena ketidakstabilan bahan pokok yang mereka butuhkan. Itu mungkin. Saya sedikit mengutip ya tentang perkataan dari Tan Malaka, quotes of the day. Bukan berarti ini di luar konteks kiri kanan tengah ya, tapi hanya mengambil sisi positif yang mungkin bisa mengubah mindset kita sebagai seorang mahasiswa. Kata Tan Malaka, jika pendidikan itu melahirkan orang-orang yang tidak mau bergaul ketika dia sudah selesai pendidikan, dia tidak mau bergaul dengan orang yang mencangkul di sawah, maka lebih baik pendidikan itu ditiadakan sama sekali. Lebih baik tidak ada pendidikan itu. Kalau misalnya kita gengsi untuk turun ke sawah, turun ke ladang, padahal orang tua itu juga kerja itu. Kalau kita ada mindset itu gengsi-gengsian, lebih baik tidak usah enggak. Langsung gitu aja itu. Maksudnya kita dituntut untuk bisa beradaptasi. Di lingkungan kampus oke, seperti ini orangnya. Ada yang hedon dan sebagainya. Kalau nongkrong ke kafe, terus kalau misalnya kawannya beli barang baru, kita ngikut dan sebagainya. FOMO ya bahasanya. Tidak jadi masalah selagi ada uangnya. Tapi yang jadi problem itu terbawa ketika dia kembali ke desa. Kembali ke desa dia terbawa, dan itu yang menjadi hal yang tidak menciri khaskan kita sebagai seorang mahasiswa yang notabene mahasiswa itu harusnya bisa mengabdi kepada masyarakat, tapi malah jadi pengangguran yang terdidik di masyarakat. jadi berarti bisa mahasiswa tadi yang sudah selesai itu kan ada yang mengharapkan jadi PNS itu. Berarti bisa itu sebagai pendamping dari orang desa itu. Kayak misalnya di petani sana. Bisa tidak? Kalau jadi itu. Kalau dari rekan Sidik mana? Peran. Kalau untuk peran pemuda dalam mengatasi ketimpangan kerja dan ekonomi lokal, kita mengutip dari memang perannya peranan sebagai mahasiswa. Ini ya kontrol sosial. Kenapa saya bilang kontrol sosial? Di sanalah peran intelektual mahasiswa ini diaplikasikan. Maksudnya mahasiswa yang notabene sebagai akademisi ya, dan memiliki peran intelektualitas, maka satu mahasiswa diwajibkan untuk membuat kepekaan di sekitaran lingkungannya mengenai isu agraria dan ekonomi lokal. Seperti terbukanya ruang diskusi dan juga terbukanya ruang kajian-kajian sehingga nanti bisa kita komunikasikan, bisa nanti kita sosialisasikan kepada masyarakat betapa pentingnya mengenai isu agraria ini. Jadi sebagai seorang yang akademis, mahasiswa yang memiliki tugas khusus sebagai kontrol sosial dapat melaksanakan kontrol di dalam bersosial di lingkungannya terlebih dahulu. Terus peran yang kedua, seorang pemuda ini harus terjun langsung ke masyarakat. Jadi mahasiswa ini tidak bisa hanya berteori saja, berakademisi intelektualnya saja, tapi tidak terjun langsung ke masyarakat. Jadi pengaplikasian atas teori yang mereka lakukan ini harus benar-benar diterapkan. Dengan contoh, apabila terjadi sesuatu hal di agraria atau ekonomi lokal di masyarakat tertentu, mahasiswa atau pemuda ini wajib membuat diskusi. Jadi hasil dari diskusi tadi diaplikasikan langsung ke masyarakat. Seperti kita mengajak masyarakat, membantu masyarakat, alias kita itu penghubung antara masyarakat dan pemerintahan. Jadi mahasiswa ini kan sudah biasa dengan yang namanya masalah dan penyelesaian masalah. Dari penyelesaian masalah tersebutlah kita bisa mengantarkan para warga dan masyarakat ini mencari solusi. Jadi terjun langsung ke masyarakat, itu peran yang kedua. Terus peran kita selaku pemuda yang ketiga, yakni saya tekankan lagi, kita selaku pemuda harus mendorong kemajuan teknologi. Jadi dengan kita membantu mendorong kemajuan teknologi,
masyarakat dapat mudah mengakses informasi-informasi penting, terutama informasi mengenai agraria, informasi mengenai ekonomi lokal, dan sehingga masyarakat tidak ketertinggalan di sana. Jadi dengan adanya kita mendorong kemajuan teknologi dan masyarakat bisa lebih cepat mengakses informasi. Jadi kurang lebih seperti itu, Kang. Terus peran kita pemuda pada saat ini harus menepis kata-kata yang telah lalu. Sebelum-sebelumnya dikatakan bahwa kerja menjadi petani itu profesi bawahan. Oh, iya. Mungkin tidak asing di telinga kita kan. Kan? Terus Terus yang paling bagus tuh. yang betul kata Mas Rido bilang tadi kan, Iya, tamat PNS. kuliah harus jadi PNS. Ah. Padahal petani ini menjadi ujung tombaknya penghasilan APBD, APBN kita padahal. Nah, jadi kita harus menepis isu-isu yang mengatakan bahwa petani itu profesi bawahan, petani itu tidak keren. Nah, contoh, apalagi kita pemuda sekarang ini kan, orang tua kita banyak yang petani. Nah, jadi selaku pemuda kita jangan menurunkan harga diri atau menurunkan merasa tidak pede karena orang tua kita petani, tidak. Justru kita harus bangga berprofesi sebagai petani. Orang tua kita seorang petani, kakek buyut kita juga sebelum mengenal PNS kerja kantoran mereka juga bertani dan berkebun. Itu. Jadi peran kita itu kalau saya simpulkan yang pertama kita harus menjadi kontrol sosial yang baik di masyarakat. Yang kedua terjun ke masyarakat, membantu perkembangan teknologi dan menepis isu-isu yang kira-kira menurunkan profesi sebagai petani itu. Jadi berarti boleh dikampanyekan, karena Boleh. seorang mahasiswa itu harus jadi PNS, jadi petani, Be. Boleh. Itu maksudnya, Ah, iya kan? iya. Boleh kita kampanyekan maksudnya itu kan? Kalau mahasiswa tuh, yo harus jadi petani itu, walaupun dia pendidikannya ini tadi kan? Iya, Jadi yo pendidikan, karena mahal, dengan mahal itu kan tinggi. Ini tuh. Jadi rekan-rekan itu peran yang harus ada di jiwa pemuda yang ada di manapun berada, tidak terkhusus Kabupaten Kepayang saja ya. Nah selanjutnya kita ke kasus nih. Ya, kasus ini kalau agak banyak diteten nantinya kalau ada kasus. Nah kita tahu deh seperti yang dijelaskan dari rekan-rekan tadi ya terkait dengan HGU yang ada di PTT yang ada di Barawetan tuh ya. Kan habisnya itu kan di 2021. Nah, kenapa di 2025 baru dibahas itu? Kenapa tidak dari kemarin? Itu tanggapannya. Kenapa baru ini maksudnya dibahas? jadi izin Kang, ini saya mengutip dari sumber Tribun News dan Sinar Fakta, hasil wawancara dari Bapak Bupati langsung ini kan. Jadi katanya mengapa baru diproses sekarang? Dari pihak pemerintah sebelumnya ini sedang menunggu Minum dulu. Boleh minum dulu. sedang menunggu perpanjangan HGU. Jadi dengan menunggu sehingga menjadi kelalaian. Jadi HGU-nya tidak masuk dan pemerintahan pun berganti. Jadi itu kan sebelum pemilihan bupati tahun kemarin kan tahun ini. Jadi Jauh jaraknya, lumayan jauh. 21 ke 25 sudah 4 tahun kan. Nah, jadi kalau dari alasan Zurinata kan menyampaikan di wawancara menunggu perpanjangan, tapi tidak diperpanjang, baru diambil tindakan. Nah, mungkin kita di negeri seperti negeri Konoha, kita harus ini kan harus berpositif thinking dulu kan. Mungkin itu kan. Iya. Nah kalau dari rekan Redo, gimana? Kenapa baru ini maksudnya itu dibahas kan? Awalnya 4 tahun jaraknya. 4 tahun. 2021 ya. Kalau lihat realita yang ada, benar ada keterlambatan pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kepayang. Mengingat di ex bupati kemarin, sebelum bupati yang baru diganti gini, itu kan sebenarnya sudah habis 2021, masih masa kepemimpinan beliau. Tapi ada yang namanya lemah dari segi political will. Dari political will itu yang lemah maksudnya adalah ada tarik menarik antara politik dan ekonomi. Maksudnya pemerintah masih mempertimbangkan, misalnya disudahi bagaimana dampaknya, dan itu terjadi keterlambatan dan berdampak kepada masyarakat juga.
dia statusnya sudah habis izinnya, tapi masih beroperasi. Akhirnya ya, karena kalau kita mau suzon ya, Kita ada kepentingan. suzon ada kepentingan lain. Yo, kalau mungkin ada kepentingan politik, mungkin bisa jadi ya. Bisa jadi. Mungkin Kan kalau kan mungkin. Iya. Tanda Tanda M ya, tidak tahu gitu kan. kan, ya. Nah, katanya kan nggak diambil itu kan, tapi nggak diganti dengan yang namanya ganti kopi. Ini cak mana tanggapannya? Kalau dari teh tadi kan mungkin agak kurang kan dampaknya di masyarakat, tapi banyak yang kerja di situ tuh memang bukan masyarakat situ atau cak mana yang kerja di teh. Di pabriknya ya. Siapa dulu? Suzon. Nah, siapa rekan mana yang nggak duluan boleh? Oke. Oke, Mas. Jadi perihal itu kita tidak bisa masuk sekali lagi. Untuk audiensi ke sana itu sangat sulit. Oh iya. Saya sadar. Untuk masuk ke sana itu aksesnya itu bisa dibilang tertutup, eksklusif. Jadi masyarakat yang umum itu tidak bisa wawancara ke sana, menyelidiki dan sebagainya, tidak bisa. Kita tidak tahu standar keamanan di sana bagaimana, kita tidak mengetahui. Terus pekerjanya dari mana saja kita tidak tahu. Tapi ada angin-angin yang mengatakan sebenarnya tidak penting untuk dibahas sebenarnya. Tapi ini bisa jadi bahan kita untuk bisa memprediksi ke depannya bagaimana. Ada angin yang mengatakan, ada segar mengatakan, misalnya PT itu ternyata dulu sebelum jadi kebun teh, saya langsung bertanya ke orang asli sana kan. Katanya dulu kebun kopi dulu. Dulu kebun kopi sehari kan. Nah, tahun berapa pokoknya dia tidak menyebutkan. Dulu kebun kopi. Ketika masyarakat di luar sana banyak begalan ada itu, banyak masyarakat yang merasa tidak aman ketika statusnya masih kebun kopi. Terus diambil alih oleh PT, dijadikan kebun teh, barulah ada wisata itu kan, ada tebing wetan, terus ada hutan sawit ya, menjadikan kondisi lingkungan di sana sedikit lebih aman daripada sebelumnya. Nah sekarang kalau mau dijadikan kebun kopi lagi, jadi fungsikan menjadi kebun kopi, yang perlu kita pertanyakan adalah apa alasan yang fundamental dan urgent sehingga itu harus jadi kebun kopi. Mengapa? Kalau tanpa alasan yang berdasar, mungkin ada kepentingan lain di balik itu. Ya, saya ganti kan. Saya ganti kan, kita tidak tahu. Kalau dia ada dasar kebijakan itu atas permasalahan yang ada, terus diakibatkan kepentingan karena untuk kepentingan rakyat misalnya, atau lihat masyarakat di Kabupaten Payang ini komoditinya kebun kopi ternyata kan. Nah, mungkin untuk memperluas daerah kawasan kebun kopi di Kabupaten Payang bisa jadi, tapi perlu kita kaji ulang lagi. Dan ini tidak cukup di podcast ini saja sebenarnya. Dan kalau kita lihat kalau dia difungsikan menjadi kebun kopi, otomatis wisata di Kabupaten Payang ada yang berkurang. Orang datang ke Provinsi Bengkulu, salah satunya untuk mengejar kebawetan. Datang turun di Bandara Fatmawati, melihat pantai, indahnya pantai Bintang, terus pergi lewat gunung ya, gunung turun ke Kabupaten Payang, melihat kebun teh. Banyak hari minggu itu kan pasti orang dari Bengkulu, dari Curug itu main kebun teh. Itu sedikit banyaknya pasti berdampak kepada pendapatan masyarakat setempat dan juga berdampak juga kepada masyarakat kecil dan pandangan orang tentang ikonik Kepahang. Kepahang kebun teh berkurang. Nah, kalau dari rekan Sidik, Kalau sudah pas sebelum kan? misalkan dengan diganti dengan kopi ini kan. Nah, Jadi benar dikatakan rekan Redo Bila ya, bahwasanya pemerintah belum mengeluarkan alasan yang urgensi. Jadi belum adanya alasan yang pas.
Nah, jadi Surinata hanya mengatakan akan diganti. Nah, dan alasannya itu belum diturunkan. Nah, jadi kalau dari pandangan saya pribadi, nah, belum ada urgensi untuk mengganti kebun kopi. Karena mengapa? Yang pertama, kondisi pada pucuk kebun teh itu masih layak dan masih sangat besar pasar ekspornya. Jadi untuk kondisi dari segi tanamannya sendiri ini masih layak untuk dipakai atau dijual. Sementara PT-nya itu juga masih layak beroperasi. Nah, jadi apabila nanti statusnya sudah diambil alih, nah mungkin pemerintah harus meriset lebih dalam dampak baik dan dampak buruknya pergantian kebun teh ke kebun kopi. Dan yang kedua yang pasti, Kabupaten akan kehilangan ikonik wisatanya. Benar dikatakan sahabat Redo Bila kan. Jadi katanya apabila terjadinya pertukaran, otomatis UMKM di sana ikut melemah. Mengapa? Karena banyak yang mendirikan usaha di sana. Contoh, adanya pila di sana kan. Di sana kan sudah ada pila tuh. Terus masyarakat banyak yang berjualan. Jadi kalau misalkan diganti dengan kebun kopi, otomatis objek wisatanya akan hilang nanti. Dan juga saya juga sudah meriset, sudah bertanya ke beberapa masyarakat sekitar. Jadi memang kalau misalkan seandainya diganti ke kebun kopi, kami kehilangan objek pandangan katanya. Jadi lewat sana tuh jadi boring, jadi bosan. Kalau seandainya kebun kopi katanya, gunung-gunung itu bisa ketutup, pemandangan-pemandangan ketutup. Jadi boleh dikaji ulang dulu bagaimana dampak baiknya, buruknya kalau diganti ke kebun kopi. Tapi kalau seandainya memang terjadi ya, memang dirubahnya, peluang untuk masyarakat ikut serta dalam mengurus tadi kan kopi tadi ada lah peluangnya maksudnya. Kalau seandainya memang digantinya misalnya, ada kira-kira. Kalau berbicara peluang nih, kalau berbicara peluang itu pasti ada peluang, tapi hanya skala besar atau kecilnya sekarang jadi pertanyaan kan. Nah, kalau statusnya kebun kopi ini sistem panen musiman setahun sekali. Jadi kalau seandainya sistem musiman setahun sekali, otomatis setahun itu sekali panen. Iya. Nah, jadi logikanya begitu kan, sekali panen. Jadi nganggur Nah, masyarakat. jadi 8 atau 9 bulan yang nganggur, 3 bulannya kerja. Nah, kalau kebun kopi itu otomatis perawatannya tidak terlalu intens kan. Jadi cuma membasmi hama, pupuk dan panen. Sementara kebun teh, kalau kebun teh itu hampir setiap hari masyarakat panen. Oh iya. Nah, dan hasil wawancara saya dengan salah beberapa orang yang bekerja di sana, kebun teh itu setiap hari panen. Dan mereka setiap 2 bulan sekali digaji. Nah, jadi apabila diganti ke kebun teh nanti akan banyak kehilangan lapangan kerja. Iya. Jadi kalau kita lihat dari realita masyarakat, 1 hektar kebun teh saja bisa diurus oleh 1 orang. Nah, karena mengapa? Karena kebun kopi ini perawatannya tidak terlalu intens, sedangkan kebun teh ini lebih menyerap banyak tenaga kerja dibanding kebun kopi. Namun kalau dari segi PAD, pendapatan asli daerah, kalau hasil musiman memang banyak lebih menjanjikan karena PAD-nya setahun sekali itu memang dapat. Tapi kalau misalkan menarik lapangan kerja, otomatis kebun teh lebih banyak, lebih menarik karyawan daripada kebun kopi. Ini itu Kak. Kalau dari rekan Rido itu gimana? Dengan peluang. Kalau seandainya memang berubah kan nantinya, tiba-tiba jadi kopi. Pasti saya agak pesimis dengan pemerintah, dengan korporasi. Soalnya dimanapun pemerintah yang megang, di luar konteks orangnya ya, tapi kita mengambil konteks jabatannya. Kalau mengambil konteks jabatan, pasti orang tuh hitungannya untung rugi. Kalau dia kasih secara penuh ke masyarakat, apa keuntungan untuk hak korporasi hari ini? Kita ada hitungan semua. Terus masalah-masalah seperti ini, masalah yang sudah menjadi rahasia umum kita ya. Kalau pemerintah yang megang, kita tahu mana arahnya. Tidak perlu kita bahas lebih dalam. Yang jelas Sama-sama tahu ya kemana arahnya.
manajemennya bagaimana, pasti orang-orang terdekat yang berafiliasi secara kefamilian dan juga secara politik dengan dia, pasti itu yang bakal mendapatkan peran penting. Sedangkan orang-orang yang berkompeten itu kadang-kadang tidak dilirik oleh pemerintah. Ada kompetensi di bidang dunia perkopian, kuliah jauh-jauh misalnya. Saya kan di Curug, ada jurusan teknik perkopian, Waduh. ada Hmm. di Suka-suka ini. Universitas Pakualaman, ada tuh. Ini sains perkopian. Itu kan berguna untuk peneliti yang ada di daerah. Itu sangat berguna. Itu maksud saya, peluang-peluang seperti itu, potensi yang ada di masyarakat, potensi dari segi bekal kepada masyarakat, diadakan BLK, diadakan kampus yang punya prodi semacam itu, pertanian, terus sains kopi tadi. Bagaimana itu bisa menunjang PAD daerah, bukan menunjang apa namanya? Kali ini kan PAD, pendapatan asli daerah, bukan menunjang pendapatan asli kantong. Oh. APK. 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 Siapa yang dapat Pak katanya? Nah, saya nggak dapat itu Pak, sudah. Jadi itu kalau studi kasus yang ada di Payang menurut tanggapan dari rekan-rekan kita. Jadi kalau dari itu kan, jadi apa sih langkah konkret yang bagus yang diambil untuk pemerintah lah, saran dari rekan-rekan nih untuk PT tadi, langkah konkretnya itu memang pas untuk itu PT itu. Ayo rekan mana yang mulai? Dari rekan Oke. Sidik Langkah konkret pemerintah yang diambil untuk penyelesaian kasus kasus PTT. PT tadi. Oke. Jadi yang pertama, kita butuh penegasan terhadap pemerintah itu sendiri terhadap PTT. Oh, iya. Nah, bagaimana kebijakan pemerintah? Pemerintah harus membuat kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Nah, jadi tidak ada yang merasa dirugikan, khususnya masyarakat. Jadi di sini yang kami harapkan itu pemerintah bisa mendapatkan keuntungan dan masyarakat tidak dirugikan. Itu satu. Yang kedua, langkah konkret yang kedua yakni mengkaji ulang. Kita harus mengetahui dampak baik dan dampak buruk dulu. Apa yang terjadi jika kebun teh ini diganti dengan kebun kopi. Nah, apabila nanti sudah ditemukan yang mana berdampak baiknya lebih banyak atau dampak buruknya lebih sedikit, maka itu kebijakan memang yang pas dan masyarakat menyetujui. Terus yang ketiga, dan kami harapkan yang ketiga ini jangan lagi seperti kejadian di tahun 2021. Jadi tidak hanya berlaku di PT saja, tetapi hak guna usaha di setiap PT kalau di Kabupaten Pepayang ini jangan terlalu dilalai-lalaikan. Karena mengapa? Kelalaian tersebut bisa menjadi banyak kepentingan di dalamnya. Jadi bisa menjadi kepentingan politik, kepentingan kantong pribadi, dan kepentingan lain-lain. Jadi diharapkan dengan langkah konkret step-stepnya pemerintah dapat bertindak tegas dan tidak melalai-lalaikan lagi. Terus langkah konkret selanjutnya yakni kita selaku pemuda dan masyarakat harus berani mengkritik pemerintah. Kita tidak boleh dibungkam suaranya karena mengapa? Apabila intelektualitas kita telah hilang, apabila masyarakatnya diam, maka pemerintah akan bersemena-mena bersama korporasinya. Jadi jangan sampai kebijakan-kebijakan tersebut merugikan masyarakat. Mungkin itulah langkah konkret yang harus dilakukan. Kalau dari rekan Redo apa? Langkah konkret terkait dengan PT itu. Untuk masalah studi kasus ya, Ya, studi kasus itu kita pasti butuh solusi. Ya, sama saya ada solusi dari kita mahasiswa ya. Untuk solusi yang saya tawarkan ini bukan berarti ini harus ya, tapi yang saya tawarkan adalah bagaimana pemerintah itu pertama harus ada transparansi dari segi pelanggan kebijakan yang dia lakukan. Misalnya nih, dia mau fungsikan dari PT ke kopi, terus dia harus ada transparansi. Mengapa hal itu bisa dilakukan? Bagaimana step-step apa? Ini kan saya jelasin dulu. Program kerja dari pemerintah,
terus kebijakan, peraturan daerah, itu kan merupakan produk dari pemerintah. Bagaimana produk itu bisa tercipta? Masyarakat perlu tahu itu. Jangan yang hari ini booming itu kan DPRD itu rapatnya di hotel tertutup eksklusif. Jadi keterwakilan dari masyarakat itu tidak ada. Masyarakat tidak tahu. Ketika di demo katanya disuruh audiensi. Ketika audiensi maka dia tutup rapat-rapat. Bingung. Kita negara demokrasi, tapi menerapkan demokrasi itu tidak secara komprehensif. Nah terus selain daripada transparansi, saya juga menilai bahwasannya penting peranan kampus dan juga lembaga pendidikan itu untuk melakukan riset dan penelitian terhadap UMKM dan juga terhadap agraria yang ada di daerah. Karena mengapa? Karena mengacu ke Tridharma perguruan tinggi ya, kita ada yang namanya penelitian di perguruan tinggi. Maka peran penting kita untuk memajukan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di daerah lewat penelitian kita dan riset yang kita lakukan. Kalau saya ambil studi kasus, itu pernah di desa saya, desa Kampung Bogor itu beberapa kali anak dari Universitas Bengkulu itu melakukan magang untuk misalnya perikanan dan juga pertanian. Riset tentang buku, riset tentang ini itu kan penting untuk masyarakat. Mungkin nanti kalau dari risetnya itu baik, itu bisa digunakan untuk hasil pertanian yang lebih baik. Kita lihat di negara-negara yang sudah maju dari segi pertanian, maka pertanian di negara-negara maju itu sudah melalui riset dan juga melalui penelitian yang dikaji secara mendalam. Karena kita masih kurang di sana. Dan terakhir adalah dari segi peningkatan sistem ekonomi kita. Bagaimana sistem produksi, distribusi, dan juga penyaluran kepada konsumen itu sangat penting di manajemen secara serius. Kalau tidak di manajemen secara serius, maka impact-nya itu adalah kepada masyarakat lagi. Ujung-ujungnya masyarakat. Ujung-ujungnya masyarakat. Kalau misalnya produksinya oke, baik, tapi distribusinya terputus, yang diuntungkan malah golongan tertentu saja, maka tidak juga jadi barang itu, kan? Barang tidak jadi. Maka yang penting adalah kesesuaian antara pola roda ekonomi hari ini dengan kebutuhan masyarakat yang ada di daerah. Ini tuh. Nah, kalau untuk strategi jangka panjang untuk memperkuat ekonomi lokal berbasis rakyat itu strategi yang bagus untuk jangka panjang untuk ekonomi lokal yang ada di Payang khususnya kan? Itu apa? Jadi rekan mana yang boleh rekan Redo? Yang mana kan? Strategi jangka panjang. Strategi jangka panjang untuk ekonomi lokal. Strategi jangka panjang, strategi ini kan. Ah. Kita bicara tentang bagaimana kita menyusun strategi dan taktik. Bagaimana kita bisa menyusun, memanfaatkan peluang yang ada sebaik mungkin dan juga meminimalisir yang namanya kesalahan dari kita strategi. Maka strategi kita untuk menghadapi ekonomi lokal ekonomi lokal hari ini adalah kita kembali hidupkan marwah daripada pemuda. Maksudnya kita lihat yang punya toko-toko di pasar itu kan rata-rata orang yang sudah punya umur ya, haji, ada itu banyak orang-orang yang sepuh ya, yang memang sudah lama di Payang, namanya sudah terkenal, masih juga. Bagaimana kita ciptakan masyarakat dengan usia produktif, anak muda, itu bisa kembali mewujudkan marwahnya. Bagaimana di era perjuangan yang mengambil peran penting adalah muda. Rata-rata peran penting di era kemerdekaan itu kan adalah para pemuda. Maka kita penting untuk mengembalikan marwah itu. Harapannya sekitar
10 tahun lagi ya, 2045 tuh 20 tahun lagi ya, 20 tahun lagi. 20 tahun lagi ya. Nah, Harapannya nanti bukan cuma masyarakat usia produktif yang banyak, tapi meningkat kualitasnya. Itu harapan kita. Terus kita jangan dulu update, kurang update terhadap perkembangan zaman. Itu strategi kita. Kita harus main di dunia digital ya. Era digital hari ini orang-orang bisa mencapai target pasar sampai ke luar negeri. Itu bagaimana caranya? Karena algoritma di digital harus kita pelajari semuanya. Cara belajar itu adalah dengan kita banyak berbicara, banyak ada istilahnya itu batu diksi. Di kalangan kami aktivis batu diksi, baca tulis diskusi aksi. Ketika kami sendiri kami baca buku, ketika kami berdua kami berdiskusi, ketika kami bertiga kami beraksi. Itu sedikit strategi kita. oleh rekan sedikit Mas. Kalau untuk strategi jangka panjang, ya, mungkin ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk jangka panjang mengenai kemajuan agraria dan ekonomi lokal. Yang pertama, kita harus menjamin hak-hak masyarakat. Jadi dengan adanya pemerintah menjamin hak-hak masyarakat, masyarakat dapat bekerja sesuai dengan tupoksinya dan lebih berkembang lagi kemajuan penghasilannya. Contohnya, memenuhi hak-hak masyarakat yakni yang pertama adanya bantuan secara merata. Nah, seperti bantuan pupuk untuk komunitas tani dan komunitas-komunitas yang lain juga harus dapat bantuan. Nah, banyak bantuan ini hanya PKK yang dapat. Sementara petani-petani nggak dapat. Nah, jadi agar terciptanya hak masyarakat ini terpenuhi, maka kita harus mengeksplor ya bantuan secara merata. Terus yang kedua, yakni pemerintah harus peka terhadap masyarakat. Contohnya peka bagaimana? Pemerintah harus menerima keluh kesah yang ada di dalam masyarakat. Nah, banyak sekali pemerintah ini yang melalaikan ya keluh kesah dari masyarakat dan pemerintah tidak memiliki solusi. Maka dari itu, untuk jangka panjang memenuhi hak masyarakat ini, pemerintah harus cepat tanggap menyelesaikan persoalan yang ada di dalam masyarakat. Nah, bagaimana masyarakatnya ingin bekerja apabila pemerintahannya saja lalai? Jadi pemerintah itu yang Jadi harusnya. pemerintah juga harus berperan andil dalam penanganan agraria dan ekonomi lokal. Terus yang kedua, yakni penguatan UMKM. Nah, dalam penguatan UMKM, pemerintah bisa menjamin atau membantu peminjaman modal. Nah, membentuk kerjasama dan lain-lain. Nah, kita ambil studi kasus nih, contoh nih Kang. Nah, banyak masyarakat ini kan yang ingin berjualan namun belum ada wadah atau tempat. Oh, ya. Nah, pemerintah bisa menawarkan ruko yang murah, Strategis, yang murah. strategis, dan pemerintah bisa membantu setengah sewa ruko misal. Nah, di sana juga merupakan penguatan UMKM untuk masyarakat. Nah, dan juga dalam penguatan UMKM masyarakat ini pemerintah harus membangun yang namanya ekosistem. Nah, pemerintah harus membangun ekosistem dalam artian, nah, pemerintah tidak boleh tebang pilih dalam membantu penanaman modal pada masyarakat. Dan yang selanjutnya ya ini kita harus mendorong kemajuan teknologi. Nah, seperti yang saudara Rendo juga sampaikan, bahwa kunci utama kemajuan pada saat ini yakni perkembangan zaman di teknologi. Karena mengapa? Semua informasi ada di dalamnya. Jadi masyarakat tidak perlu lagi yang namanya mencari akses ke luar kota, ingin mencari informasi sampai ke kota sini situ. Jadi dengan adanya informasi yang sudah jelas lengkap, maka masyarakat sendiri lebih dipermudah. Nah, terus yang selanjutnya ya ini pemerintah harus melibatkan masyarakat setiap pengambilan keputusan. Nah, jadi dengan melibatkan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan, nah, pemerintah tidak kehilangan kepercayaan masyarakat. Nah, jadi masyarakat bisa bekerja sesuai dengan apa yang dia inginkan. Nah, jadi dengan adanya support system dari pemerintah dan masyarakat terpenuhi hak-haknya, maka dengan kebijakan-kebijakan pemerintah tersebut, masyarakat bisa bebas melaksanakan pekerjaan. Nah, jadi dengan adanya kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan kemauan masyarakat dan pemerintah juga mengajak masyarakat dalam pengambilan kebijakan, maka
terciptanya kolerasi kerjasama yang pas. Ah. Terus yang selanjutnya yakni kita harus membangun transparansi. Nah, pemerintah benar yang dikatakan kawan Redobila ini, kita kurangnya transparansi terhadap masyarakat pada saat ini. Mengapa? Karena kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah pada saat ini hampir di angka 70-100%. Nah, jadi pemerintah pada saat ini harus transparansi mengenai kebijakan, transparansi mengenai pengeluaran, transparansi mengenai perbelanjaan. Nah, jadi dengan membangun kepercayaan masyarakat, maka terciptanya hubungan yang harmonis antara masyarakat dan pemerintah. Nah, selanjutnya tadi sudah rekan-rekan sampaikan. Apa pesan untuk rekan-rekan pemuda, sahabat yang menonton podcast kita hari ini? Pesan-pesannya dari sahabat mana yang, rekan mana yang mau duluan? Pesan-pesan untuk ini, Bre. Jadi pesan-pesan atau hal yang dapat saya sampaikan kepada rekan-rekan yang di rumah yang menonton podcast ini, yang pertama terkhusus untuk pemuda. Terkhusus untuk pemuda, kita tidak boleh diam. Karena mengapa? Karena pemuda saat ini adalah sebagai mesin penggerak maju sebuah bangsa. Jadi bagaimana bangsa ke depan, majunya bangsa ke depan dilihat bagaimana kondisi pemudanya pada saat ini. Jadi harapannya pemuda jangan mematikan intelektual di dalam pikirannya. Pemuda jangan mudah gampang dibungkam hak kemerdekaannya. Sesuai dengan cita-cita Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, yakni memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Selama masyarakat kita belum merasakan kemerdekaan, maka kita masih akan terus berjuang. Dan selanjutnya, pesan kepada masyarakat, yakni kepada masyarakat terkhusus di Kabupaten Kepahyang dan kepada rekan-rekan di luar Kabupaten Kepahyang, masyarakat luas, kami berharap pada masyarakat agar ke depan mari bersama-sama kita berkolaborasi antara pemuda, masyarakat adat, dan para migrasi. Jadi kita berkolaborasi untuk membangun UMKM dan agraria yang mana dapat mementingkan kepentingan masyarakat. Dan kita tidak boleh terjebak dalam kebijakan pemerintah yang merugikan kita. Dan sebaliknya kita harus melawan kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada masyarakat. Dan pesan-pesan selanjutnya yakni kepada pemerintah, saya harap pemerintah dapat lebih banyak terjun ke masyarakat. Saya harap pemerintah banyak lebih mengetahui apa sih kendala, apa sih yang menjadi beban moral masyarakat pada saat ini, agar setiap kebijakannya tepat, agar setiap kebijakannya mengenai sasaran, agar tidak terciptanya kelompok korporasi, agar tidak terciptanya kepentingan pribadi. Dan yang terakhir, kawan-kawan yang saya sayangi, ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Nah, kalau dari rekan Redo, pesan-pesan dan harapannya untuk pelajar, mahasiswa, masyarakat, dan pemerintah. Untuk pelajar, para pemuda, dan juga mahasiswa, ya. Singkat saja kalau dari saya, yang pertama adalah kita harus jaga namanya idealisme. Karena idealisme itu adalah hal terakhir yang mahal dimiliki oleh seorang pemuda. Karena mengapa? Kalau seorang pemuda, seorang pelajar, seorang mahasiswa itu mempunyai idealis dalam dirinya, maka dia tidak bisa dibeli berapapun harganya. Nah, uang di matanya tidak bernilai, karena punya idealis tadi. Dia hanya berpihak pada sesuatu yang hanif, berpihak pada sesuatu yang sifatnya benar, bukan berpihak kepada sesuatu yang melenceng. Itu pertama. Kita harus menjaga idealisme kita sebagai seorang pemuda, pelajar, mahasiswa, dan secara umum sebagai warga negara yang hidup di negara demokrasi. Yang kedua pesannya adalah bagaimana kita bisa jadi warga negara yang berperan, jangan berperan. Jadi kalau berperan, kita punya andil kontribusi terhadap kepentingan khalayak umum, kepentingan orang banyak. Kita punya andil, punya kontribusi. Tapi kalau berperan,
Itu yang membuat negara ini hancur karena perasaan. Laki-laki itu hancur karena perasaan, karena cinta. Jadi kalau dikit-dikit main perasaan, tidak jadi sebuah produk yang bisa uh, bisa maksudnya itu berpihak pada masyarakat. Nah, itu yang pertama dari saya, jaga idealis. Yang kedua, jangan jadi pemuda yang berperan, tapi jadilah pemuda yang berperan. Sekian dari saya. Jadi sebagai pelajar, mahasiswa, dan pemuda, kita mempunyai tanggung jawab yang penting dalam hal agraria dan ekonomi lokal yang ada di daerah kita. Seperti kata Bung Hatta, Indonesia ini besar bukan karena obor yang ada di Jakarta, tapi Indonesia ini besar karena obor api yang ada di desa-desa. Gitu. Nah, sekian podcast kita pada siang hari ini dari Sarung Sadar. Jangan lupa nantikan podcast-podcast selanjutnya. Kenturkan rekan Sidik dan rekan Dendo, terima kasih sudah hadir di podcast IPMU IPPN Kabupaten Padang. Jangan lupa di komen-komen. Oke, sekian dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.